Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang wudhu. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan diberikan pemahaman dan ilmu yang didapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiba waj'alni min ibadika syalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, marilah kita mulai belajar bersama-sama. Di dalam bab wudhu ini ada 5 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian wudhu. Yang kedua, syarat wudhu. Yang ketiga, rukun wudhu. Yang keempat, sunnah wudhu. Dan yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama, pengertian dari wudhu. Wudhu di sini adalah membasuh sebagian anggota badan tertentu berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan dalam Islam ya. Jadi tidak semua yang kita basuh ya, hanya sebagian anggota badan kita, yaitu wajah. Kemudian kedua tangan kita, kemudian sebagian rambut kita, kemudian kedua kaki kita ya. Tujuan dari wudhu di sini adalah menghilangkan hadas kecil agar kita bisa beribadah kepada Allah. Salah satunya adalah sholat ya. Tanpa wudhu sholat kita tidak sah. Wudhu menggunakan air yang suci dan mensucikan ya. Ada 7 macam kemarin yang sudah ditulis anak-anak. Salah satunya adalah air sumur, air hujan, dan lain sebagainya. Jadi ada 7 macam itu ya yang bisa digunakan untuk wudhu atau bersuci. Selanjutnya ada syarat wudhu, yaitu harus beragama Islam. Orang yang selain agama Islam atau non-muslim, wudhunya tidak sah. Yang kedua, mumayyiz, yaitu bisa membedakan perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah. Dengan kata lain adalah sudah dewasa. Kalau anak-anak berarti belum sah ya wudhunya, tetapi untuk pembelajaran saja anak-anak juga harus belajar berwudhu dengan baik dan benar agar nanti ketika sudah dewasa wudhunya sudah benar dan sah. Selanjutnya tidak berhadas besar ya. Hadas besar contohnya apa kemarin yang sudah ditulis? Benar sekali ya. Salah satunya adalah perempuan yang sedang haid atau menstruasi. Itu tidak boleh wudhu atau wudhunya tidak sah. Selanjutnya menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ada 7 macam yang sudah ditulis anak-anak kemarin. Dan yang terakhir adalah tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Ada beberapa hal yang menghalangi air wudhu ke kulit kita. Salah satunya adalah make up yang terlalu tebal. Jadi ketika wudhu harus dibersihkan dulu ya make upnya ya. Contoh lain yaitu kutek yang biasanya di kukunya anak perempuan itu itu juga menghalangi masuknya air ke kulit kita. Jadi ketika mau wudhu harus dibersihkan dulu kuteknya agar wudhu kita menjadi sah.
dan tidak ada yang menghalangi air wudhu ke kulit kita ya. Selanjutnya rukun wudhu. Rukun di sini adalah hal-hal yang harus kita kerjakan ketika wudhu ya. Apa saja ya? Yang pertama adalah niat wudhu. Niat wudhu di sini di hati saja nggih. Boleh dilafadzkan tapi lebih bagus adalah di dalam hati, yaitu barengan atau bersamaan dengan ketika anak-anak membasuh wajah ya. Jadi ketika anak-anak membasuh wajah kemudian bersamaan dengan niatnya di dalam hati. Lafalnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhal lillahi ta'ala. Ini niat wudhu ya. Rukun wudhu yang kedua adalah membasuh muka. Nah, ketika membasuh muka itu dari ujung rambut atas ya sampai ke dagu. Itu harus dibasuh semuanya ya. Dari awalnya tumbuh rambut ya. Itu harus dibasuh sampai dagu. Selanjutnya membasuh kedua tangan sampai siku. Jangan hanya telapak tangan saja nggih, jadi harus sampai siku, kedua siku nggih. Yaitu dari sebelah kanan dulu, usahakan dari yang tangan kanan dulu baru yang kiri. Selanjutnya mengusap sebagian kepala. Tidak usah semuanya ya, hanya sebagian saja. Selanjutnya membasuh kedua kaki sampai mata kaki ya. Jadi sampai ada benjolan itu loh nak ya. Benjolan yang di luar sama di dalam. Nah itu namanya mata kaki ya. Jadi membasuhnya yaitu dari situ. Dari ujung kuku sampai ke mata kaki itu dibasuh. Usahakan yang sebelah kanan dulu ya. Dan yang terakhir adalah tertib. Jadi ketika wudhu anak-anak harus secara urut mengerjakannya. Yang pertama tadi niat. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan. Yang keempat membasuh atau mengusap sebagian kepala. Dan yang terakhir adalah membasuh kedua kaki ya. Jadi harus urut, tidak boleh belenjat-belenjat nggih. Contohnya, aku tidak mau niat dulu langsung mencuci kakinya. Baru membasuh kedua tangan. Itu tidak boleh ya. Jadi diawali dengan niat, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala atau sebagian rambut ya. Dan yang terakhir adalah membasuh kedua kaki. Selanjutnya ada sunnah wudhu ya. Sunnah di sini ketika anak-anak mau mengerjakannya maka akan mendapatkan pahala. Tetapi ketika ditinggalkan atau tidak dikerjakan boleh, tidak membatalkan wudhu ya. Apa saja sunnahnya? Yaitu membaca bismillah terlebih dahulu. Yang kedua membasuh kedua tangan. Yang ketiga berkumur-kumur. Yang keempat membersihkan hidung atau dengan kata lain adalah istinsyak ya, membersihkan hidung. Yang kelima adalah membersihkan kedua telinga bagian luar atau dalam. Selanjutnya mendahulukan yang
sebelah kanan dulu. Kemudian yang terakhir adalah membaca doa sesudah wudhu. Anak-anak sudah hafal atau belum ya doa sesudah wudhu? Ayo kita hafalkan bersama-sama ya. Kita lafadzkan terlebih dahulu, nanti anak-anak boleh menghafalkan di rumah ya. Doa setelah wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah hal-hal yang bisa membatalkan wudhu kita. Yang pertama adalah buang angin atau kentut. Yang kedua, buang air kecil atau pipis ya, atau kencing. Yang ketiga adalah buang air besar atau berak. Yang keempat, menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Kubul dan dubur ini adalah tempat keluarnya kotoran kita ya. Yang selanjutnya adalah tidur. Dan yang terakhir adalah hilang akal, yaitu mabuk, gila, dan pingsan ya. Jadi ada 6 yang bisa membatalkan wudhu. Jadi ketika anak-anak mau beribadah, sholat atau ngaji ya, harus mengulang lagi wudhunya ketika anak-anak mengalami 6 hal tersebut. Baik anak-anakku, marilah kita simpulkan sekali lagi ya. Yang pertama, pengertian wudhu adalah membasuh sebagian anggota badan tertentu dengan cara-cara yang sudah ditetapkan oleh agama Islam ya. Itu pengertian wudhu. Yang kedua, syarat wudhu. Salah satunya adalah harus beragama Islam ya. Kemudian mumayyiz, bisa membedakan perkara yang benar dan perbuatan yang salah. Yang ketiga adalah menggunakan air yang suci dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu rukun wudhu. Rukun wudhu itu hal-hal yang kita kerjakan ketika wudhu. Yang pertama adalah niat, membasuh muka, dan seterusnya ya. Selanjutnya ada sunnah wudhu. Sunnah wudhu itu berarti ketika kita melakukan itu mendapat pahala. Ketika kita tinggalkan tidak apa-apa ya, tidak membatalkan wudhu kita. Apa saja itu sunnah wudhu? Salah satunya adalah membaca basmalah, kemudian mendahulukan yang kanan, kemudian membaca doa sesudah wudhu dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Salah satunya adalah kentut, BAB, buang air kecil, dan lain sebagainya ya. Jadi itu kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini. Baik, marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.